A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Anak-anakku, pagi ini santri-santri Ar-Rahmaniyah yang berobat, yang bertobat, semoga kalian selalu bersahabat. Itulah moto Ar-Rahmaniyah. Kali ini akan membahas menangani kesurupan bagian kedua. Ini ada sebuah pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz, bagaimana menangani kesurupan? Saya suka takut ketika ini tangannya yang begini atau begini, susah dibuka sama sekali, atau memukul kepala dan tangan kakinya gerak-gerak terus. Bagaimana cara menghadapinya supaya dia cepat sembuh? Anak-anakku semua, pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama, sebagaimana yang telah kita bahas di kesurupan bagian pertama, jangan pernah rasa takut, melainkan hanya takut kepada Allah. Berserahlah kepada Allah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berserahlah pada Allah. Hanya Allah lah kita untuk diminta pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang tangannya begini, segera ambil ya. Setelah kita punya wudu kan, dibiasakan ya. Sambil bacakan yang telah kita dibahas, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tolong perbanyak ayat kursi. Ya, tarik dengan kelembutan, dengan sentuhan kasih sayang, hidupkan hati kita ya. Sini semua. Kiri kanan. Biasanya berontak, menyerang, minta bantuan, berupaya yang membantu orang-orang yang soleh ya. Lalu kadang kala perutnya gerak-gerak. Nah, ketika di perut ini ketuk, boleh dijemel-jemel, apa namanya tadi, jemel-jemel lah, atau gini tak kira-kira namanya gitu, atau gini, atau dorong ke atas, ke sini. Namun ingat, tong aji mumpung pada awewe jadi gini-gini, nggak boleh ya, nggak boleh itu. Maka kemarin pada yang pertama itu diarahkan untuk pakai kaos tangan, karena tidak semua wanita bisa, laki-laki pun masih jarang. Dorong terus sambil baca ayat kursi dan arahkan, hai golongan jin, Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia. Keluarlah dari jasad manusia. Tidak ada agama yang diridhai Allah melainkan agama Islam. Suruh keluar. Itu yang di perut, bisa berulang-ulang. Lalu kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Nah, ketuk kepalanya, tarik melalui rambutnya. Ya, tarik melalui rambutnya, tapi rambut pama ada botak tuh, jadi mal bisa gitu. Nah, jadi nute aya rambutan diketuk-ketuk, aya rambutan baik laki-laki baik perempuan ditarik, tapi harus dengan muhrimnya atau oratnya tertutup. Lalu biasanya di kaki ini, dari pusat paha diketuk dari sini, dorong ke ujung jari. Nah, ini dilakukan bagi golongan-golongan jin yang bandel. Jika manusia nu bandel-bandel, nu bager seperti itu. Makanya ini membutuhkan ketajaman mata kita, telunjuk kita. Ketika kita telah tajam, semuanya berserah diri pada Allah, penuh dengan amal, telunjuk kita akan tajam sekali. Baru nunjuk aja, ini pernah terjadi, kisah nyata. Jangan nunjuk-nunjuk saya sampai diginikan tangan saya. Trek. Ada sebuah hadis. Ternyata setan lebih takut sama telunjuk, sama gerakan telunjuk, dibanding dipukul dengan besi. Namun ketajaman telunjuk, ketajaman mata, ketajaman hati kita tergantung amal kita. Maka perlu kehusuan yang sangat tajam ketika menunjukkan telunjuk kita ketika sholat
asyhadu alla ilaha illallah, maka tolong upayakan khusyuk. Insya Allah telunjuk yang seperti itu yang terbiasa belajar dalam sholat khusyuk wal khudu, insya Allah akan tajam ketika menghadapi makhluk. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.